Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Alhamdulillah. Hada min fadli Rabbi, semuanya karena karunia dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Laulallah, kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa melakukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Di awal Jumat bulan Safar, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan kita berharap Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Allah memberikan kebaikan pada diri kita dan seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup dan yang sudah wafat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Sahih Bukhari bahwa laisal ghina an kahratil ardh, bukanlah orang yang disebut kaya adalah yang mempunyai banyak harta. Bukan itu versi kaya menurut Rasulullah. Tapi walakin al-ghina ghinan nafs. Akan tetapi versi kaya menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seseorang diberikan kekayaan di dalam hati, sehingga dia merasa tenang dengan kekayaan yang Allah berikan tersebut, sehingga tidak peduli dengan keadaan manusia yang sibuk dengan membicarakan kekurangan-kekurangan harta yang mereka miliki. Sekali lagi ibu-ibu, bapak sekalian, bukanlah yang disebut kaya menurut versi Nabi Muhammad adalah kaya harta yang mempunyai ini dan mempunyai itu, tetapi yang disebut dengan hakikat kaya menurut versi Rasulullah adalah orang yang kaya hatinya, yang diberikan kekayaan, yang diberikan ketentraman, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kanan kirinya masih terus merasa kekurangan dengan kekayaan harta, dan tidak pernah peduli berusaha untuk memperkaya hatinya. Karena tidak ada artinya kalau hati seseorang tidak tentram dan tidak nyaman walaupun hartanya banyak. Oleh karena ibu-ibu, bapak sekalian, di dalam surah Al-Fatah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, yang pertama,
yang hanya bisa menurunkan, memberikan ketenangan kepada kita itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin mencari ketentraman bukan dari Sang yang memberikan ketentraman tersebut, maka ketentramannya hanya karena huwallazi anzala sakinata. Hanya Allah lah yang bisa menurunkan, mengaruniakan, memberikan ketentraman kepada siapapun dari orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Tapi ingat, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan ketentraman adalah fi qulubil mu'minin. Allah hanya akan memberikan as-sakinah. Karena kalau mendengar sakinah itu bukan cuma identik dengan pengantin baru, tapi as-sakinah dibutuhkan oleh kita sepanjang hidup kita, sehingga kita wafat dalam keadaan as-sakinah atau at-tuma'ninah. Tetapi ibu-ibu bapak sekalian, bahwa as-sakinah hanya Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Apa itu iman, ibu bapak sekalian? Yakin dan percaya. Ini bisa diingat baik-baik, disimpan baik-baik, direkam baik-baik, ditulis baik-baik, bahwa iman adalah yakin dan percaya tanpa ragu-ragu. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, yakin dan percaya tanpa ragu-ragu. Yakin dengan apa ibu-ibu bapak sekalian? Yakin dengan semua informasi dari Allah. Yakin dengan semua informasi dari Nabi Muhammad. Walaupun sifatnya tidak masuk di akal, walaupun sifatnya tidak masuk di akal, dia akan jadi orang yang yakin dan percaya tanpa ragu-ragu. Sebagai contoh misalnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza asawatu faqa fa anzala bihan nas lam tasuddu faqatu. Wa man asawatu faqa fa anzala Allah." Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam Sunan At-Tirmidzi, siapa yang ketika ditimpa kesulitan, siapa yang ketika ditimpa kesusahan, maka dia mengadu kepada si Anu dan si Anu mengadu kepada si Fulan dan si Fulan, menyalahkan si Anu dan si Anu menyalahkan si Fulan dan si Fulan. Siapa yang ketika ditimpa kesulitan, selalu manusia yang dijadikan kambing hitam. Apa itu kambing hitam? Sasaran yang salah, sasaran yang tidak tepat. Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang ditimpa kesulitan, maka dia mengatakan ini kesalahan ini dan kesalahan itu. Naiknya BBM, turunnya sawit, turunnya harga banyak kebutuhan pokok karena permainan pejabat yang di atas. Sering dengar ini? Sering dengar? Maka lam tasuddu fa'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan segera menutupi atau menghilangkan kesalahannya, kesusahannya. Allah tidak akan segera menghilangkan kesulitannya. Kenapa? Karena ketika dia ditimpa kesulitan, selalu ada saja yang apa? Hitam. Kalau kambing hitam, kacang, kambing hitam.
Tapi siapa yang ketika ditimpa kesulitan, dia hanya mengadu-adukannya kepada Allah, maka Allah akan segera menyelesaikan, mengangkat, menghilangkan kesulitannya. Jadi yang susah, kalau cerita sama orang, kalau nyalahin orang, maka susahnya apa? Susahnya bertambah. Tapi yang susah, dia cuma ceritanya sama Allah, dia cuma mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menyelesaikan kesulitannya. Buat orang yang beriman, dengan keterangan hadis tersebut, dia yakin dan percaya tanpa ragu-ragu sedikit pun, walaupun kelihatannya apa? Walaupun kelihatannya nggak masuk di akal. Karena iman, yakin dan percaya, nggak ada ragu-ragu sedikit pun dengan semua yang diinformasikan oleh Allah, yang diinformasikan oleh Nabi besar Muhammad, walaupun tidak masuk di akal. Dan iman akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Dan iman itu kelihatan dari ucapan dan perbuatan. Yang memenuhi kriteria itulah ibu-ibu bapak sekalian, yang memenuhi kriteria itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan as-sakinah, ketentraman jiwa, yang akan memberikan ketentraman hati. Hati-hati ibu-ibu bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, dengan hal-hal yang bisa merusak iman, sehingga juga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma shalli ala sayyidina alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. sifatnya orang yang beriman, ibu-ibu bapak sekalian, yang Allah akan turunkan, berikan ketentraman kepada mereka adalah orang yang selalu apa? Orang yang selalu zikrullah. Jadi kalau mau dapat ketentraman hati, dia harus beriman dulu. Kalau tidak beriman, maka mustahil ketentraman itu bisa dia dapat. Dan orang-orang yang beriman akan selalu tenang dengan apa? Dengan zikrullah. Apa zikrullah yang dimaksud? Selain lisannya selalu basah dengan ucapan subhanallah, astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau yang lain, itu salah satu bentuk apa? Bentuk zikrullah. Ngomongannya tidak ngomongin yang macam-macam. Ingat ibu-ibu bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, orang yang berbuat salah, kita tidak bakal ditanya tentang kesalahan orang lain. Bu, kalau ada orang berbuat salah, maka kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban sebab kesalahan siapa, sebab kesalahan dia.
Kalau ada orang berbuat salah ibu-ibu, kita tak bakal dapat imbasnya ibu-ibu, kecuali kalau kita apa? Kalau kita tidak mengingkari perbuatan buruknya, atau kalau kita mampu mengingatkan tapi kita tidak mengingatkan. Ibu-ibu, bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, hati akan apa? Hati akan menjadi tenang. Salah satu bentuk zikrullah, lisan yang selalu basah dengan apa? Lisan yang selalu basah dengan zikrullah. Hati-hati omongan yang tidak bermanfaat ibu-ibu, bapak sekalian. Bahwa kalimatani khafifatani ala lisani, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan, yang kalau diucapkan oleh lisan itu walaupun ringan tapi apa? Tapi berat di timbangan. Dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada kalimat yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bisa dijadikan andalan kita bisa selamat. Orang punya harta, orang punya banyak anak belum tentu ada jaminan selamat. Tapi kalau orang punya yang namanya al-baqiyatus shalihat, lisannya selalu basah dengan al-baqiyatus shalihat, maka itu sebagai jaminan yang bisa diharapkan dia bisa selamat. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Kalau dia cuma baca la haula wa la quwata illa billah, itu juga merupakan kanzun min kunuzil jannah, simpanan yang bekal dia akan rasakan nikmatnya di surga. Kalau kita ingat akan keutamaan zikir tersebut, ini mulut gak ada bahasa dengan ngomongin yang lain. Gak pantas rasanya kita omongin di majlis seperti ini, berita yang setiap hari muncul di televisi, berita yang tiap hari muncul di Facebook, berita yang tiap hari muncul di YouTube. Gak pantas loh, dia juga bukan orang Islam. Lisan yang selalu basah dengan zikrullah, yakin dengan isi kandungan Al-Quran secara keseluruhan, juga dengan hadis Rasul tadi yang sudah dikasih contohnya tadi. Jika mempunyai tauhid yang benar, sebagai contoh bahwa semua takdir yang baik dan yang buruk itu semua terjadi karena apa? Karena kehendak Allah. Hindari yang namanya dosa tiarah, ibu-ibu, bapak sekalian, hindari yang namanya dosa tiarah. Apa itu dosa tiarah? Sebagaimana yang kita hafal insyaallah, qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna. Kami ini sia, kami ini apes, ya, kami ini melarat seperti ini karena gara-gara kamu. Maka diluruskan oleh mereka yang datang untuk mengajarkan ilmu Islam kepada mereka. Qalu ta'irukum ma'akum. Sesungguhnya kesialan dan keapesan itu hanya karena perbuatan kalian saja, bukan karena gara-gara kami yang datang. Hati-hati ibu-ibu, ada dosa yang namanya dosa apa tadi? Dosa tiara, menyandarkan atau mengkambing hitamkan. Kalau ibu sedang tidak enak, kalau ibu sedang dapat sia, kalau bapak sedang dapat apes, selalu si fulan, si anu, si pejabat anu, si presiden anu, si bupati anu, selalu yang apa?
yang dikambing hitamkan. Padahal kita sudah kasih tahu bahwa satu semboyan dan kalimat yang perlu diucapkan oleh kita semua yang berbunyi Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha khairuk. Satu semboyan, satu kalimat yang akan membuat tenang hati kita, yang akan membuat iman kita dijaga. Satu kalimat yang insya Allah banyak yang hafal. Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, saya yakin gak ada kebaikan melainkan kebaikan yang datang dari Engkau. Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, saya yakin gak ada kebaikan melainkan kebaikan yang datang dari Engkau. Wala khaira illa khairuk. Dan gak ada nasib sial atau bahkan nasib untung melainkan itu semua juga ketetapanmu. Jadi setelah kita bilang Allahumma la khaira illa khairuk, kebaikan itu datangnya cuma dari Engkau. Harga BBM yang katanya mau naik katanya. Tahu-tahu tidak jadi naik. Bukan cuma kebaikan Pak Presiden, tapi hatinya Presiden yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lo naikin, kesian. Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, saya yakin gak ada kebaikan melainkan kebaikan yang datang dari Engkau ya Allah. Wala khaira illa khairuk. Dan gak ada sial, gak ada apes, gak ada rugi, ya melainkan ketetapan yang juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gak bekal bilang, kita berusaha pantangan mengatakan ini gara-gara kamu, ini karena kesalahan kamu, ini karena keterlaluan kamu. Maka usahakan lidah kita terhindar dari ucapan itu ketika kita sudah mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk. Tidak ada kebaikan melainkan kebaikan yang datang dari Engkau. Tidak ada terjadi kesialan, keapesan melainkan juga itu ketetapan dari Allah. Maka kalau kita yakin dan kita tenang dengan ucapan tersebut, maka kita gak bekal nyalain si anu, ini gara-gara si anu, ini karena itu tidak becus, ini karena gubernur itu tidak becus, ini karena presiden itu tidak becus, ini karena undang-undangnya ada permainan, ini karena pejabatnya ada yang curang dan lain sebagainya. Allahumma la khaira illa khairuk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha khairuk. Tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang pantas diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin dengan tiga semboyan tersebut, hati akan tenang. Hati akan tenang. Coba ada ibu baca, ingat-ingat artinya. Udah kebayang belum artinya ibu? Allahumma la khaira illa khairu. Kebayang bu artinya bu? Wala khaira illa khairu. Kebayang bu? Harga turun, harga anjlok, gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara siapa bu? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan harga naik dan turun. Allahumma la khaira illa. Berarti kalau turun ngarepin kebaikan dari siapa? Kalau anjlok ngarepin naiknya dari siapa? Yang perlu disalahin siapa? Yang perlu disalahin siapa bu? Yang perlu disalahin siapa? Gak ada yang perlu disalahin. Allah Subhanahu wa taala
dalam menentukan takdir. Ada kalanya takdir itu baik, ada kalanya takdir itu. Dan setiap kebaikan dan keburukan yang diciptakan Allah pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan di balik semua itu. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha. Tenang gak ucapin itu? Belum tenang gak ucapin itu? Kebaikan datangnya cuma dari, nanti kalau minta kebaikan dari siapa? Ada yang perlu disalahin dari takdir buruk tidak? Kenapa sebabnya? Karena takdir yang diciptakan oleh Allah walaupun itu kelihatannya buruk pasti ada apa? Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan baik yang kita ketahui atau tidak kita ketahui. Hati akan tenang. Makanya subhanallah itu ibu-ibu, ucapan subhanallah difahami seseorang yang ini bahwa tidak ada cacat, tidak ada aib dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Allah tidak ada aib. Walhamdulillah, saya yakin segala apa yang terjadi Allah tetap terpuji. Wala ilaha illallah. Saya yakin walaupun susah, walaupun saya tidak punya, walaupun sekarang saya melarat, walaupun saya banyak hutang, tetap ibadahnya cuma sama Allah. Tadi kita sudah mengucapkan subhanallah, tidak ada aib pada semua ketetapan Allah, tidak ada aib pada semua yang diciptakan oleh Allah, tidak ada aib pada semua yang terjadi pada lingkungan dan harga-harga yang ada di lingkungan kita, karena Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Walhamdulillah, walaupun sawit itu tetap anjlok, kita pun senang dan bahagia mengucapkan Allah itu tetap maha apa? Allah tetap maha terpuji. Walaupun susah, walaupun mungkin banyak utang, yang tetap kita ibadahi, yang tetap kita minta, yang tetap kita madukan nasib kita hanya kepada Allah. Itulah maksud dari la ilaha illallah. Wallahu akbar. Kemudian kita ucapkan Allah yang maha besar. Kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Enggak ada punya kemampuan, enggak ada punya kekuatan kecuali apa? Kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan oleh-oleh ini bisa sedikit. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha. Kalau bapaknya pulang dari kebun, kalau ibunya pulang dari kebun, anak menanya di mana harganya panen hari ini. Turun Pak, turun Bu. Apa yang diucapkan? Tenang aja. Kebaikan itu bukan dari toke. Kebaikan itu bukan dari tengkulak. Kebaikan itu bukan dari pabrik sandali atau lain sebagainya. Al khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha. Barakallahu fiikum. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan jadi tenang. Ingat dengan menyebut nama Allah, yakin dengan isi kandungan Al-Quran, mempunyai tauhid dan akidah yang benar, mengingat-ingat janji Allah. Allah pasti akan berikan buat orang-orang yang beriman. Sebelum kebahagiaan di akhirat, pasti dia akan merasakan kebahagiaan juga di dunia. Menerapkan aturan-aturan Allah itu diantara makna dzikrullah yang akan menenteramkan jiwa dan hati seseorang. Dan ibu-ibu bapak sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml ayat ke-62, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. La ilaha
Allah yang cuma bisa apa? Memperkenankan doa seseorang ketika dalam kesulitan, yang bisa menghilangkan kesusahan hanya Allah. Ibu-ibu bapak sekalian, ini di sini ada kata-kata as-su'a. Di dalam surah Naml ayat 62 ada kata-kata wa yakshifus su'a. As-su'a, ibu-ibu bapak sekalian, kata as-su'a yang di dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan bahwa maksud dari as-su'a yaitu yang bisa mengangkat, menghilangkan kesusahan. Maksud dari as-su'a dalam ayat ini adalah yaitu kezaliman para penguasa. Kezaliman para penguasa. Jadi segala macam bentuk kesulitan, segala macam bentuk kesusahan, termasuk kezaliman para penguasa, itu yang bisa menghilangkan, yang bisa merubah siapa? Bikin partai baru. Jaminan kalau ada partai baru bisa dirubah. Ganti pemimpinnya yang sekarang. Ada jaminan? Ada jaminan tidak? Tapi kezaliman para pemimpin yang bisa menghilangkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus mintanya sama Allah. Dekatnya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika dalam Mustaq Ahmad disebutkan seorang pernah bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tujuan dakwah utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ditanya, apa tujuan kau mendakwahi para umat? Maka apa jawab Rasulullah? Aku mendakwahi kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Zat, perhatikan ibu-ibu, bapak sekalian, zat yang apabila kalian terkena bencana, lalu kamu memohon kepadanya, maka dia akan menjauhkanmu dari bencana tersebut. Jadi Nabi Muhammad ketika ditanya, apa tujuan dakwah utamamu di antaranya wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad katakan, Allah yang ketika kalian ditimpa bencana, kalian mohon kepadanya, maka Allah yang akan menghilangkan bencana tersebut. Zat yang apabila kamu tersesat di suatu padang tandus, lalu kamu memintanya, maka dia menunjuki jalannya. Zat yang apabila kamu tertimpa paceklik, lalu kamu mohon kepadanya, maka dia yang akan menumbuhkan tanaman-tanaman untukmu. Inilah dakwah utama yang Allah wahyukan kepada Nabi besar Muhammad, agar mereka tahu tidak ada yang bisa mengangkat segala macam kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ibu-ibu yang biasa baca zikir pagi petang juga hampir sama dengan doa ini. Kalau dalam zikir pagi petang kita biasa baca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Hampir sama dengan apa yang dalam Sunan Abu Daud. Ibu bapak sekalian, hampir sama. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Kalau kita baca ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan yang mengatur semua makhluk dengan sendiri, bi rahmatika astaghfir, dengan rahmatmu kami minta pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah apa?
semua urusanku. Coba lihat. Bukan cuma satu yang dia minta sama Allah, bukan cuma dua, bukan cuma tiga yang dia minta, biar semua diperbaiki, semua urusannya. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaikilah semua urusanku. Wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ini hal yang penting untuk diketahui ketika biasa kita baca doa seperti ini. Wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri. Maksudnya apa? Jangan jadikan aku bersandar kepada diriku yang tidak punya kekuatan apa-apa. Karena ibu-ibu, bapak sekalian, ada orang yang selalu punya sifat yang diistilahkan oleh orang zaman sekarang itu still yakin. Ada orang punya apa sifat apa? Still yakin. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa merubah. Saya yakin bisa memberikan keluarga saya jalan keluar. Itu namanya orang yang bersandar pada dirinya sendiri. Saya yakin mampu. Ibu-ibu jangan suka ajarin anak seperti itu. Itu namanya mengajari anak seperti dia punya kekuatan asli dari dirinya sendiri. Padahal dia itu punya sesuatu yang ngasih siapa? Yang ngasih Allah. Makanya di antara kalimat zikir yang sudah diperbanyak, yang ringkas itu adalah la haula wala quwata illa billah. Walaupun ada orang dari 1 jam sebelum azan dikumandangkan sudah duduk di masjid di shaf yang pertama. Walaupun ada orang sudah duduk di masjid sebelum azan dikumandangkan 1 jam, dia sudah duduk di shaf yang pertama di belakang imam, sudah dalam keadaan wudu, pakaian tutup aurat sempurna. Sudah satu jam sebelum dikumandangkan azan, tapi tetap aja waktu muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, dia nggak bilang mustahil, dia nggak bilang siap, tapi yang dia bilang la haula wala quwwata illa billah. Walaupun saya sudah duduk 1 jam di shaf yang pertama di belakang imam, sudah dalam keadaan wudu, sudah dalam keadaan tutup aurat, pakai minyak wangi, memang saya duduk semata-mata untuk sholat, tapi tetap saja waktu muazzin mengumandangkan kalimat ayo segera sholat, maka bilangnya apa itu artinya? Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak kuat apa-apa, saya nggak mampu apa-apa, tanpa apa? Tanpa izin dari Allah, kecuali kehendak Allah. Itu yang udah duduk 1 jam sebelum masuk waktu. Apalagi orang yang yakin nggak punya kemampuan dalam menaikkan atau menurunkan harga, dalam membahagiakan atau tidak membahagiakan keluarganya. Jangan pakai istilah yakin. Saya yakin bisa, saya yakin mampu, saya yakin kuat, saya yakin sehat. Tapi ucapan apa? Insya Allah. Atau semoga Allah kasih kekuatan sama saya, semoga Allah kasih kesehatan kepada saya, semoga Allah kasih kemampuan sama saya. Hilangkan istilah apa? Istilah apa? Istilah still yakin. Yakin, tenang aja, kecil untuk urusannya, seujung kuku. Tenang aja, saya bisa. Nabi Sulaiman apa? Nabi Sulaiman mempunyai 100 istri. Jangan dibayangin, diyakini saja. Nabi Sulaiman punya 100 istri. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan
ketika suatu malam yang dia yakini punya kekuatan, dia lagi seger-segernya, dia mengatakan saya akan datangi seluruh istri saya dan nanti akan lahir semuanya pejuang-pejuang di jalan Allah. Malaikat ingetin, jangan lupa bilang insya Allah. Tapi Nabi Sulaiman tidak bilang insya Allah karena kelalaiannya. Maka karena kelalaiannya, walaupun dia kuat melayani 100 istrinya semua dalam satu malam, maka ternyata setelah itu tidak ada satupun yang lahir melainkan dari seorang wanita, itu pun terlahir dengan anak yang cacat. Itu gambaran orang yang menyandarkan urusannya pada dirinya sendiri. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi. Wahai Allah yang Maha Hidup, wahai Allah yang selalu berdiri dengan sendirinya mengatur semua makhluknya. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku mohon kepadamu. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah semua urusanku semuanya. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sahih Muslim mengatakan, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'alim illa man kasawtuhu fastaksuni aksumu. Dia pesan Allah yang sangat luar biasa. Wahai seluruh hamba-hambaku, kalian itu pada hakikatnya telanjang semuanya, kecuali orang yang aku kasih baju, maka mintalah pakaian kepadaku. Wahai kalian hamba-hambaku, kalian semuanya pada hakikatnya lapar, kecuali orang yang aku kasih makan, maka mintalah makan kepadaku. Suruh minta pakaian kepada Allah, suruh minta makan kepada Allah. Maksudnya Nabi Muhammad melalui hadis tersebut yang merupakan salah satu hadis qudsi firman Allah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, mengajarkan kepada kita jangan malu dan mintalah kepada Allah walaupun cuma urusan yang kecil. Walaupun cuma urusan yang kecil. Wahai hamba-hambaku, kalian lapar, kecuali orang-orang yang aku kasih makan, maka mintalah makan kepadaku, aku akan kasih makan. Ada tak kita selama ini, ya Allah tolong berikan makanan kepadaku? Ada. Kullukum 'arin illa man kasautu, setiap kalian itu adalah hakikatnya telanjang, kecuali orang yang aku kasih pakaian, maka mintalah pakaian. Ya Allah, ini baju dimulai luntur, ini baju dimulai banyak jamurnya, ganti baju saya yang lebih bagus ya Allah. Ada tidak seperti itu? Biasanya mintanya urusannya apa? Belajar dari sekarang, pulang dari tempat ini, habis asar nanti berdoa, walaupun terhadap urusan yang apa, urusan yang kecil-kecil. Dalam hadis yang lain, walaupun urusan apa, urusan garam, walaupun urusan apa, walaupun urusan tali sepatu yang putus,
Kalau orang sudah seperti itu, maka berarti doanya wala takilni ila nafsi tarfata'in itu dikabulkan oleh Allah. Dan itulah tanda orang yang apa? Yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan hati hanya kepada Allah dengan mengambil sebab-sebab yang dibenarkan. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Kalau tadi yang pertama apa? Allahumma la khaira illa khair wa la tayra illa tayr wa la ilaha. Cukup. Pengajian kita yang berharga pada siang hari ini. Ingat Bu, ingat Pak, ingat gak Bu? Allahumma la khaira illa khair wa la tayra illa tayr wa la ilaha ghairuka wa la ilaha illallah wa la ilaha ghairu wa la ilaha ghairu wa la ilaha ghairu. Bagaimana kita bisa lihat di dalam surah Abu Daud juga pernah ada beberapa orang mendatangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, balas sa'ar fasaqir lana, ya Rasulullah, harga telah melonjak tinggi, maka tolong tetapkanlah harga buat kami. Maka apa kata Rasulullah? Innallaha huwal musahhir al-qabid al-basit ar-razzaq. Hanya Allah yang bisa apa? Menentukan harga. Jadi kalau orang yang demo, orang yang ngirim surat sama presiden, tolong harga distabilkan, maka salah alamat orang itu. Salah alamat, maksudnya alamat yang benar ya? Alamat yang benar ya, katakan alamat yang benar adalah nangis waktu sujud. Alamat yang benar gimana? Sebelum ibu mengucapkan salam juga disuruh banyak berdoa. Alamat yang benar gimana? Gunakan waktu antara azan dan iqamah untuk sedikit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membaca doa azan. Itu alamat-alamat yang benar. Terkadang orang sekarang mau cari sesuatu tapi alamat yang dituju salah. Alamat yang dituju tidak benar, sehingga apa yang diharapkan tidak tepat sasaran. Maka ibu-ibu bapak sekalian, jamaah rahmati Allah, mudah-mudahan dari awal pertemuan kita pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqomahkan pertemuan kita sampai hari kiamat. Siapapun yang Allah takdirkan ya bisa mengajar umat ini, mudah-mudahan bisa membawa kita ke sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala, syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gak kepingin mata ini diharamkan dari melihat Allah, dari melihat Nabi besar Muhammad. Kita gak kepingin mulut ini diharamkan dari meminum air telaganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gak kepingin kaki kita diharamkan dari memasuki dan melangkahi masuk ke dalam surga Firdaus bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan banyak ngurusin urusan yang tidak kita butuhkan. Jangan sibukin urusan-urusan
yang gak nambahin pahala buat kita, yang tidak ngurangin dosa buat kita. Jangan sibukin dengan urusan yang itu. Jangan sibuk dengan urusan yang gak nambahin pahala buat kita, dan jangan sibuk dengan urusan yang gak ada nilai ngurangin dosa kita. Jangan sibuk dengan urusan yang gak nambahin pahala buat diri kita, dan jangan sibuk dengan urusan yang gak ngurangin dosa kita. Jangan sibuk dengan urusan yang gak nambahin pahala buat kita, dan jangan sibuk dengan urusan yang gak ngurangin dosa kita. Sekali lagi, oleh-oleh yang harus ibu bawa dan ingat, jangan sibukkan diri kita dengan urusan yang gak nambahin pahala buat kita, dan jangan sibukkan dengan urusan yang gak ngurangin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita. Mudah-mudahan Allah kasih kebaikan sama kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah wafat setelah sekian lama tidak pengajian di tempat ini. Mudah-mudahan mereka semua dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutin nama-nama mereka. Allah yang Maha tahu. Yang sudah berbuat baik di majlis ini, dan juga alhamdulillah karena karunia Allah kemudian kebaikan para ikhwan yang pada siang hari ini kami bisa datang ke tempat ini. Mudah-mudahan diberikan balasan kebaikan yang berlimpah oleh Allah. Semuanya saya sayangi karena Allah. Semuanya selalu saya lindungi karena Allah. Mohon maaf semua yang bahagia yang saya rindukan. Tak saya rindu semua yang hadir, yang mampu saya lihat wajah-wajah mereka, yang tentu saya akan menangis kalau melihat mereka semua. Hanya Allah yang tahu kebaikan yang harus juga ibu sudah yang hadir juga siang hari ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Semuanya Allah Maha tahu. Saya tidak sebutkan satu-satu. Semuanya diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu